Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi washabihi wa wa ba'd. Guru ketika bertugas menyampaikan ilmu dan berharap melahirkan generasi yang luar biasa dari sisi ilmu, ada hal yang tidak boleh terlewatkan sebelum ilmu. Dan para ulama hampir sepakat mengatakan bahwa al-adab qabla al-ilm, bahwa adab itu sebelum ilmu. Adab adalah akhlak sebelum ilmu. Itu artinya bahwa seorang murid harus belajar adab sebelum ilmu. Seorang guru harus memiliki adab sebelum menyampaikan ilmu. Dan bahkan seorang murid belajar dari gurunya adab sebelum belajar ilmunya. Mengapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala sudah mengingatkan dalam surat Al-Jumu'ah, mathalul ladzina hummilut taurata thumma lam yahmiluha kamathalil himari yahmilu asfara bi'sa mathalul qaumil ladzina kadzdzabu biayatillah wallahu la yahdil qaumadz zalimin. Quran menyampaikan bahwa ada ahli ilmu, bahkan ahli ilmu Taurat, tetapi mereka seperti himar, begitu rendahnya. Karena himar di masyarakat Arab adalah binatang yang merupakan lambang al-hamaqah, satu lambang bodoh, tidak bisa diajari apa-apa. Sangat buruk perumpamaan ini bagi mereka-mereka yang mendustakan ayat-ayat Allah SWT, karena tidak sesuai dengan ilmu yang dimilikinya. Antara ilmu yang dimilikinya dengan adab keseharian bisa dilihat. Itu pula yang bisa kita lihat dalam surat Al-Baqarah 75. Allah berfirman, afatatma'una yu'minu lakum wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalam Allah thumma yuharrifunahu min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun. Apakah kalian begitu ingin mereka beriman, padahal sebagian dari mereka dulu mendengarkan kalamullah, mendengarkan ilmu langsung, ilmu Allah Subhanahu wa taala, ilmu tertinggi di muka bumi ini. Thumma yuharrifuna, tapi mereka merubahnya, mereka merusaknya, mengubah-ubah kalamullah itu. Min ba'di ma aqaluhu, setelah mereka memahami ilmu itu. Dari sinilah maka akhlak, keteladanan seorang guru adalah sesuatu yang bukan merupakan pilihan, tapi dia adalah sebuah keharusan. Seorang guru sekaligus adalah seorang yang menjadi keteladanan bagi siapapun anak didiknya. Keteladanan itu ternyata memiliki banyak sekali keistimewaan. Keteladanan itu sesuatu yang dipelajari oleh murid sadar atau tidak sadar sebelum dia mempelajari ilmunya. Saya ingin bacakan beberapa kalimat para ulama yang menunjukkan bahwa adab akhlak itu sangat luar biasa. Abdullah bin Mubarak rahimahullah, beliau mengatakan, talabtul adab 30 sanah wa talabtul ilm 20 sanah wa kanu yatlubuna al-adab qabla al-ilm. Ini dalam kitab Ghayatun Nihayah fi Tabaqatil Qurra. Aku ini belajar adab 30 tahun lamanya. Jadi aku dari guru-guruku belajar tentang keteladanan mereka, aku tiru mereka, aku pelajari akhlak mereka. 30 tahun lamanya aku belajar itu. Dan aku belajar ilmu 20 tahun. Jadi lebih sedikit. Jadi ternyata belajar ilmu itu sebenarnya tidak rumit dibandingkan seseorang belajar keteladanan gurunya. Imam Ibnu Jauzi dalam Sifatus Safwah juga menyampaikan pernyataan Abdullah bin Mubarak yang lainnya. Kadal adab yakun thulutsail ilm. Adab itu 2/3 ilmu. 2/3 ilmu. Jadi artinya kalau seseorang ingin mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang banyak dan melimpah, maka belajar adab sebelum belajar ilmu. Nah, ini PR besar guru. Bagaimana sekarang anak-anak kita harapkan memiliki ilmu yang melimpah? Bagaimana kita harapkan bahwa ilmu itu bermanfaat bagi kehidupan dia? Sementara guru tidak mencontohkan yang baik, tidak bisa diteladani, maka itu artinya kalau guru tidak bisa diteladani, 2/3 ilmu hilang. Saat Imam Malik rahimahullah masih usia kecil, kemudian dia sudah merasa cukup usianya untuk belajar di majelis orang ahli ilmu saat itu, yang bernama Rabi'atul Ra'i. Ini orang sangat cerdas hingga dia disebut sebagai Rabi'atul Ra'i. Rabi'atul Ra'i itu adalah sebuah sebutan yang artinya adalah logika musim semi. Jadi
saking cerdas, ini adalah guru besarnya Imam Malik. Kemudian Imam Malik minta izin pada ibunya. Dia mengatakan, ibu saya ingin belajar pada Rabi'atul Ra'i. Kata ibunya, sebentar nak. Kemudian ibunya memakaikan pakaian yang bagus. Ini juga adab dalam menuntut ilmu, memakai pakaian yang bagus, diberikan pakaian yang bagus, diberikan sorban. Imam Malik kecil saat itu dikasih sorban oleh ibunya. Kemudian ibunya mengatakan, sudah nak, belajarlah, pergilah ke Rabi'atul Ra'i, fata'allam min adabihi qabla ilmih. Pelajarilah adab Rabi'atul Ra'i sebelum ilmunya. Belajarlah dulu tentang akhlak. Teladanan itu yang mampu menembus hati seseorang, sehingga ketika dia mengajarkan ilmu, maka ilmu itu menembus hati murid-muridnya dengan begitu tajam. Kalau seorang guru ingin menyampaikan sebuah ilmu baik, tapi dia sendiri tidak melaksanakan hal itu artinya yang dia sampaikan hanya ada di bibirnya, dan itu sulit menembus hati-hati muridnya karena dia tidak menyampaikannya dari hatinya. Kalimat terkenal Imam Ahmad rahimahullah, beliau mengatakan, sautul qalbi ilal qalbi yasri. Hanya suara hati yang akan sampai pada hati seorang. Kalau ilmu itu kita laksanakan dalam kehidupan kita, maka kemudian ketika kita sampaikan, dia mudah-mudahan segera menembus hati seseorang. Imam Syafi'i rahimahullah suatu hari menemui Harun ar-Rasyid. Kemudian Imam Syafi'i dipersilahkan untuk duduk. Di sampingnya ada Abu Abdis Samad, guru dari anak-anaknya Harun ar-Rasyid, sang khalifah. Begitu duduk dengan guru dari anak-anak Harun ar-Rasyid, Sirajul Khadim berkata pada Imam Syafi'i, wahai Amirul Mukminin, ini anak-anak khalifah Harun ar-Rasyid dan ini adalah guru mereka. Alangkah baiknya kalau Anda memberikan nasihat bagi gurunya. Lihat kalimat Imam Syafi'i rahimahullah, sangat luar biasa. Dan ini pelajaran, dan ini juga sekaligus jawaban mengapa hari ini ilmu hilang, mengapa generasi kita tidak istimewa dari sisi moral, akhlak, adab. Ternyata sumber utamanya adalah gurunya. Kata Imam Syafi'i, liyakun awal ma tabda'u bihi min islahi auladi amiril mu'minin huwa islahu nafsik. Jadikanlah permulaan perbaikan untuk anak-anak Amirul Mukminin adalah dengan memperbaiki dirimu sendiri. Apa alasannya? Fa inna a'yunahum ma'qudah bi'ainaik. Karena mata mereka, mata murid-muridmu ini, itu akan terikat dengan kedua matamu. Apa yang dipandang oleh guru, apa yang disaksikan guru akan disaksikan juga oleh anak-anak. Fal hasan indahum ma tuhsinuhu wal qabih indahum ma tatrukuhu. Yang baik menurut mereka adalah yang kamu anggap baik. Yang buruk menurut mereka adalah apa yang kamu tinggalkan. Jadi kadang-kadang tidak perlu ayat, tidak perlu hadis. Guru itu asal tidak melakukan sesuatu menurut murid ini berarti salah. Atau ketika gurunya menganggap ini baik, muridnya menganggap itu baik karena kata bapak ibu guru baik. Itu bahayanya kalau kemudian bapak ibu guru ternyata menganggap bahwa yang rusak itu baik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jelas merupakan keteladanan puncak sebagai seorang guru besar bagi seluruh manusia. Allah berfirman dalam surat Ali Imran, "Fabima rahmatin minallahi linta lahum, walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik, fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amr, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah." Jadi Nabi SAW dipuji Allah karena rahmat Allah kau menjadi lembut sekali hatimu. Kalau kamu keras hati maka mereka akan lari dari sekelilingmu. Kemudian Allah SWT memerintahkan fa'fu anhum, maafkan mereka. Kalau guru masyarakat, maafkan anak didikmu. Mohonkan ampun bagi mereka, musyawarahkan seluruh urusan mereka. Kalau sudah punya tekad maka tawakallah pada Allah Subhanahu wa taala. Ini akhlak keteladanan, dan keteladanan itu akan menghindarkan kita dari lahirnya himar dalam pendidikan kita, lahirnya keledai dalam pendidikan kita. Karena dengan keteladanan itulah maka kemudian ilmu yang diajarkan akan sesuai dengan moral gurunya, dan dengan itu mudah-mudahan di murid-murid pun akan hadir ilmu yang bermanfaat dan sesuai dengan amalnya. Wallahu a'lam bishawab.